Sobat Muslim dimanapun kalian berada. Di Jogja, mahasiswa dan pemuda antusias berkontribusi bagi umat. Yuk kenalan lebih dekat dengan Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Yayasan ini lahir dari perjalanan pegiat dakwah di Yogyakarta yang dibimbing oleh asatidz senior pengemban dakwah sunnah di Nusantara. Mulai tahun 2000, mahasiswa, alumni, dan asatidz bersatu membentuk lembaga bimbingan Islam Al-Athari. Wisma-wisma seperti Luqman Post, Al-Kahfi, Ar-Rayyan, dan Al-Athari termasuk Miswalah Thalabul Ilmi, jadi tempat tumbuhnya kegiatan ini. Dari sini, lahir mahasiswa penggerak dakwah, memeriahkan syiar Islam di masjid-masjid sekitar kampus UGM dan UNY, sebagai panitia kajian dan daurah bahasa Arab di Masjid Pogung Raya, Masjid Al-Asri, Masjid Siswagraha, dan Masjid Pogung Dalangan. Asatidz seperti Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah, Ustadz Khalid Syamhudi LC, Ustadz Afifi Abdul Wadud BA, Ustadz Abu Ali Nur Ahmad Setiawan MT PhD IPM, Ustadz Abu Salman BIS, Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, Ustadz Eko, Ustadz Fauzan Abdillah LCMA, dan lainnya membantu lahirnya lembaga ini. Dimulai dari belajar bahasa Arab, program Wisma, hingga daurah nasional. Keunikan lembaga terlihat dalam partisipasi aktif generasi muda, mulai dari desain poster, edit artikel, layout buletin, perekaman kajian, hingga pengajaran bahasa Arab dan tugas kultum di mimbar. Dengan ini, masjid-masjid di Padukuhan Pogung merasakan semangat para takmir mahasiswa dan pengajar TPA dalam membangun dakwah dan ibadah. Bersyukur, nikmat dan taufik dari Allah semata, lembaga dakwah berkembang menjadi Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari atau YPIA. Harapan saya YPIA terus semangat dan terus berkembang dalam dakwah-dakwahnya dan semoga didukung selalu oleh kaum muslimin. Fokus pada dakwah dan pendidikan Islam untuk mahasiswa dan masyarakat umum dengan dukungan muhsinin. YPIA melahirkan Yayasan Peduli Muslim, aktif dalam misi kemanusiaan di dalam dan luar negeri. Saat ini, Peduli Muslim membantu warga sipil Palestina yang terdampak krisis akibat agresi Yahudi sejak Oktober 2023. Selain itu, YPIA memperluas dakwah melalui situs muslim.or.id dan muslimah.or.id, media dakwah yang dikembangkan oleh para dai muda seperti Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal MSC, perintis Ponpes Darus Shalihin Gunung Kidul, dan pengelola Rumaisha.com. Sejak 2003, LBIA, yang kini bernama YPIA, menerbitkan Buletin At-Tauhid. Berusia 20 tahun, pada 2023, disalurkan ke lebih dari 100 masjid di wilayah Sleman, dengan pemimpin redaksi pertama kala itu, Johan Lil Muttaqin, mahasiswa teknik mesin UGM, dan penasihat redaksi Ustadz Abu Isa. Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari mengukir perjalanan dakwah mahasiswa penuh semangat perubahan dengan merubah mahasiswa menjadi pejuang dakwah, dari yang tidak mengenal bahasa Arab menjadi pengajar bahasa Arab. Lembaga ini mengelola program-program pembelajaran seperti daurah bahasa Arab dengan kitab Al-Muyassar melalui Ma'had Umar bin Khattab. Berkat taufik dari Allah, YPIA memperluas jalur dakwah melalui Radio Muslim Jogja yang bermula dari kamar Wisma MTI hingga studio di Komplek Masjid Al-Hasanah Terban. Radio ini menyajikan 40 siaran kajian live setiap bulan, melibatkan berbagai tema seperti sirah, akidah, akhlak, dan fikih, serta program khusus untuk muslimah. YPIA terus mengembangkan pembinaan ilmu dan kader pejuang dakwah melalui Ma'had Al-Ilmi dengan para alumni aktif dalam dakwah, termasuk dalam program kemanusiaan luar negeri dan dakwah melalui media sosial seperti Indonesia Bertauhid dan Yufid TV. YPIA pun mengelola pendidikan formal melalui SDIT Ya Bunaya di Pogung Lor dan akan membuka SMP Islam Ya Bunaya, insya Allah pada tahun 2024. Program SMP ini telah disosialisasikan melalui acara Tabligh Akbar dengan tema Siap Mendidik Anak Bermental Tangguh,
bersama Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA. Sebagai gerbang dakwah mahasiswa, YPIA dikenal dengan inisiatif program Wisma Muslim. Lebih dari 10 wisma di sekitar wilayah Pogung, dekat kampus UGM, diawasi oleh YPIA, termasuk Darul Quran, Darul Hadith, I'dad Mudarrisin, Fathul Bari, dan Darul Huda. Terdapat juga wisma khusus untuk muslimah seperti Raudatul Ilmi, Hilyah, Humairah, Qanita, dan Duratul Ilmi, di mana mahasiswi dapat aktif dalam kegiatan yang bermanfaat. Mahasiswa juga dapat mengembangkan diri melalui Forum Kajian Islam Mahasiswa atau FKIM yang bekerja sama dengan lembaga dakwah di sekitar kampus. YPIA juga mengelola program kampus tahfidz dan Ma'had Umar bin Khattab sebagai sarana mahasiswa mempelajari Al-Quran dan menyelami kandungan ilmu dan hikmah yang tersimpan di dalamnya, sehingga memunculkan generasi muda yang paham nahwu dan sharaf, serta memiliki bekal kemampuan menelaah kitab-kitab. YPIA membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk belajar agama melalui Ma'had Al-Ilmi, di mana pemuda, karyawan, dosen, pengusaha, dan penggerak dakwah bisa menimba ilmu dari asatidz melalui kajian rutin. Tim YPIA Academy di bawah koordinasi bidang pendidikan mengelola ma'had-ma'had ini, program khusus seperti Ma'had Ya Abati untuk calon ayah dan kepala rumah tangga, menambah pengetahuan agama yang cocok bagi mereka. YPIA tidak hanya terbatas pada dakwah untuk mahasiswa. YPIA juga membuka pintu kebaikan untuk masyarakat umum yang ingin memperdalam ilmu agama dengan dukungan lembaga dakwah dan asatidz. YPIA menginisiasi forum dakwah ketakmiran dan daurah penggerak dakwah, melibatkan lebih dari 40 yayasan dan komunitas dakwah sunnah di Yogyakarta dan sekitarnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website resmi kami www.ypia.or.id.